Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi di Super Prediksi. Jadi nanti malam bakal berlangsung nih babak penyisihan Grup D Piala Eropa 2024 yang akan tanding yakni Polandia melawan Belanda. Jadi Polandia dan Belanda ada di Grup D, ini salah satu grup berat Tribuners dan Sobat WK karena selain ada Polandia dan Belanda, ada juga Prancis dan Austria. Kira-kira kalau kita adu kekuatan Polandia sama Belanda siapa ya yang lebih kuat? Kita bakal ngobrolinnya barengan sama dua rekan saya yang sudah hadir juga di studio saat ini. Ada Bang Ramadan dan juga ada Bang Gilbert nih, dua jagoan bola dari tim Warta Kota. Kira-kira di awal Bang Rama jagoin siapa Bang? Polandia atau Belanda? Ya jelas ya Polandia lah. Oh, iya. Polandia. Berarti Bang Gilbert Belanda. Terima ya Belanda ya Bang ya. Oke, dari Bang Rama dulu Bang, kenapa ngumpulin Polandia? Ya kalau ngelihat komposisi pemain sekarang sih Polandia oke ya kelihatannya dibanding Euro-Euro sebelumnya lah gitu. Makanya kalau Euro tahun ini sih optimis lah Polandia bisa jadi tim kejutan lah di grup ini gitu. Tim kejutan ya, berarti sebelumnya nggak ngunggulin dong. Kalau misalnya Bang Gilbert, kenapa Bang Belanda Bang? Pasti alasan pertama kenapa Belanda, karena Belanda ini timnas cabang ya, untuk timnas cabang Indonesia. Oh. Jadi banyak kemarin pemain-pemain kita dari timnas Berbagi ya kita sama mereka ya? berbagi sama Belanda. Ada beberapa pemain juga keturunan dari Belanda dan tukeran sekarang nih di Belanda yang main ada pemain-pemain dari turunan Indonesia. Iya. Jadi ada 2-3 turunan Indonesia masa tidak mendukung timnas cabang gitu loh. Ya itu alasannya. Oke, ini udah kayaknya udah mau mengunggulkan pemain aja ya Bang Rama ya. Jelas Bang itu Gilbert ya ya. makanya. Oke, kalau gitu komposisi pemain dari tim Polandia dulu, Bang Rama aman nggak nih 2024 dari Poland? Kalau ngelihat sekarang sih kayaknya ini ya pemain depannya sih Kenapa agak tuh? berat ya. Kayaknya banyak pemain yang cedera gitu kan beberapa lah. Kayak contohnya misalkan Lewandowski nih kan. Iya. Itu kan sempet inilah kadang-kadang bakal main terus bakal ngangkat Polandia nih kan untuk Euro kali ini gitu. Tapi ternyata dia cedera dan kemungkinan besar nggak bakal main nanti ya pas lawan Belanda gitu. Nah nanti kemungkinan penyerang yang bakal ditaruh sih nanti Piatek sih kayaknya sih di depan ya untuk bantu Polandia mencetak gol gitu kan ke gawang Belanda. Tengah belakang aman posisinya? Kalau untuk gelandang udah sama belakang aman ya, apalagi kipernya kan masih ngandelin kiper Juve lah, ya kan? Wojciech Szczęsny. Iya dong, jelas dong, ya kan? Itu udah malang melintang dia lah, ya kan? Udah main di Arsenal sekarang di Juve gitu, jadi otomatis bisa ngangkat lah. Gitu. Oke, walaupun satu cedera masih ada yang lain ya yang bisa menopang. Bang Gilbert nih, silakan diunggulkan Belandanya, ayo. Kalau dari Belanda pastinya ngelihat pertandingan ini ya secara di atas kertas pasti banyak orang yang menjagokan Belanda ya. Kertas siapa? Di atas kertas dari FIFA mungkin gitu banyak orang yang jagoin Belanda. Tadi kalau Bang Rama ngomongin lini depan terlalu pede gitu. Masa seorang sekelas Polandia ngomongin lini depan, harusnya lini bertahan dulu yang dirapihin gitu. Apalagi jago-jagoin Szczęsny tadi kan. Iyalah, itu jelas itu ya kan. Nah, gitu. Kalau di timnas Belanda sendiri untuk pemain-pemain depannya cukup meskipun masih identik mengandalkan Depay, tapi kan masih ada beberapa pemain yang bisa diunggulkan seperti Bobby Bosley dari debutan pemain-pemain muda, karena secara usia juga pemain Belanda di timnas Belanda ini banyak pemain mudanya. Masih ada yang usia-usia 22 sampai 23 tahun dan juga ada keturunan Indonesia dari Tijani Reinders dan Jan Madsen. Dan kemudian dari sisi depannya, dari sisi pertengah ke depan meskipun tidak ada De Jong kali ini kan karena cedera tuh waktu lawan Barcelona, jadi cukup rapuh gitu kan. Tapi masih cukup kuat untuk membantu suplai bola ke depan buat striker. Mungkin DP bisa unjuk gigi kali ini meskipun kemarin sebelumnya tidak terlalu terlihat gitu kan, dan gol juga dari penampilan tidak terlalu signifikan, tapi masih tetap berpeluang Belanda yang akan cukup mencetak banyak gol nanti. Oke, berarti Bang Gilbert di Euro 2024 ini pemain unggulan dari Belanda Tiani atau siapa yang paling diagungkan? Ada banyak sih kalau dari sisi pemain, ada Tijani Reinders itu, ada juga Jan Madsen, ada Dumfries, ada juga pemain dari Liverpool, Cody Gakpo gitu kan.
Ada juga mantan pemain MU, Daley Blind, ya mungkin masih masuk di permainan meskipun secara usia cukup tua gitu kan dari Daley Blind. Tapi karena orang Indonesia ya bisalah jago mendukung Tijani Reinders bisa dapat menit bermain cukup kepercayaan buat di Euro ini. Oke, kayaknya bakal mencuri perhatian ya Tiani di Euro 2024 ini ya Bang Gilbert ya. Oke, ke Bang Rama. Siapa nih Bang? Polandia. Pemain unggulan lagi. Unggulan. Udah pengen disundul aja nih Euronya. Masih nanti malam pertandingannya. Siapa Bang? Ya, kalau Belanda tadi kan ada beberapa pemain ya. Nah, Polandia juga nggak mau kalah nih. Ada beberapa pemain juga yang jadi andalan lah ya kan. Kalau tadi kiper oke, aman udah ada Szczęsny kan. Nah, kalau di back ini sudah ada pemain Arsenal ya, yaitu Jakub Kiwior ya. Dia juga sempat beberapa kali main ya, cepat jadi tumpuan juga dari Arsenal gitu. Jadi nggak salah lah kalau Polandia memanggil pemain ini gitu untuk tampil di Euro gitu kan. Terus ada gelandang yang sangat berbahaya juga nih yang main di Serie A Italia, yaitu ada Nikola Zalewski dari AS Roma dan juga ada Piotr Zielinski dari Napoli gitu. Nah, jadi kalau melihat beberapa pemain ini bisalah untuk ngelawan Belanda nantinya dan bisa untuk mencetak gol juga gitu. Menang tipis masih bisa. Tapi lo optimis gak Bang kalau misalnya Lewandowski balik ke lapangan pekan ini, atau kira-kira masih nanti lah? Apa udah keburu pertandingan penyisihan grup kelar baru dia bisa main Bang? Kalau dari tim dokternya Polandia kan sempat ngomong ya, katanya kalau untuk lawan Belanda kemungkinan besar dia nggak bakal main gitu. Tapi untuk nanti laga kedua lawan Austria sama nanti penentuan lawan Perancis gitu, kemungkinan bakal main sih, bakal fit lah gitu. Oke. Berarti ini kan lo udah punya jagoan masing-masing. Kalau dari lo sendiri Bang nih, Polandia kira-kira di Euro 2024 akan melaju sampai mana nih Bang, prediksi lo? Ya kalau melihat komposisi ya, balik lagi ya komposisi, kayaknya bakal mengulang Euro 2016 sih. Atau bisa jadi bakal melebihi nanti gitu. Soalnya kan pas di Euro 2016 ini kan sempat mencapai perempat final ya. Tapi waktu itu kan akhirnya kalah gitu lawan Portugal sampai babak adu penalti gitu kan. Tapi kalau untuk Euro kali ini sih bisa sih kayaknya sih sampai perempat final lagi lah, meskipun di Euro terakhir kan nggak lolos fase grup kan, ya ada di posisi terakhir cuma dapat 1 poin doang gitu kan, rasanya sih nggak banget lah, bukan Polandia banget ini gitu. Oke. Kalau Belanda ada di mana kira-kira, sampai mana? Ya kalau Belanda mah 3 aja, peringkat 3. Iya. Soalnya masih ada Perancis ini kan. Oh iya benar. Itu yang diagung-agungkan kayak ini di grup ini nih. Nah, iya, Oke nggak kalau mau Perancis nanti ketemunya? 1-2 lah. Iya sih. Ya minimal imbang aja Polandia Perancis kan gitu, ngelawan lah. Bang Gilbert gimana Bang? Lo Belanda prediksinya kira-kira akan melaju sampai mana nih Bang di Euro 2024? Berkaca dari turnamen sebelumnya gitu ya, di Piala Dunia juga dia bisa nahan Argentina dengan drama-dramanya, terus juga komposisi pemain yang bermain di top-top Eropa gitu kan, kayak Mathis Delay di Munchen, terus ada Nathan Ake di City, ada juga Tijani Reinders di Milan, AC Milan, terus ada Depay di Atletico Madrid, Gakpo di Liverpool, ada juga Van Dijk kaptennya. Harusnya sih lebih solid dan juga lebih kompak, dan memang lolos selama kualifikasi kemarin kan di peringkat 2 Belanda sendiri masuk ke babak putaran final di bawahnya Prancis. Kalau melihat satu grup lagi ketemu lagi, ya mungkin jagoan kekuatannya pasti Belanda dengan Prancis. Dan kali ini sepertinya Prancis bisa disalip sama Belanda di posisi grup, bisa jadi juara grup gitu. Oke, bisa jadi juara grup nih. Tadi Abang kan posisinya 2, dia langsung 1 loh Bang. Belanda loh Bang. Masih berat sih kayaknya. Oke, kalau dari sisi pasti kan lo berdua mantau nih persiapannya Bang. Kalau dari sisi kekuatan pelatihnya sendiri gimana Bang? Kalau misalnya dari Belanda dulu deh. Yeah. Kalau dari Belanda sebenarnya agak kaget kemarin ya dari Ronald Koeman kan, dia mungkin psikisnya apakah terganggu ke pertandingan ke turnamen Euro ini atau enggak, karena dapat kabar terakhir setelah dulu awalnya Frenkie de Jong, terus kemarin baca-baca juga katanya istri Ronald Koeman ada sakit, terkena kanker gitu. Jadi apakah berpengaruh atau tidak? Sepertinya harus secara profesional tidak ya, karena sekelas Ronald Koeman kita tahu kan punya jam terbang yang cukup tinggi dari pemain dan juga pelatih. Kalau bisa maju sih nggak pakai nanggung lah. Mungkin pesaing terberatnya hanya Prancis doang, karena lawan Austria dan juga Polandia ini
ya masih bisa meraih hasil positif gitu, bisa sampai semifinal mungkin masih bisa. Oke, sekali juara ya, Iya. pernah ya Belanda, aman lah ya di Di tahun 2024. 88 masih. Semoga ada kabar baik nih kita nanti hari Rabu. Kalau misalnya dari Bang Rama gimana Bang? Pelatih aman nggak ya kira-kira lo dengan kebijakan-kebijakan dia menjelang Euro 2024 Bang? Kalau dari pelatih Polandia ini si Michal Probierz ini kan kayaknya sih apa ya, sedikit pesimis lah dengan skuadnya gitu kan, apalagi lini depan yang Tumpul. tadi kan sempat ada beberapa pemain cedera juga, namun apa namanya, kalau untuk pemain depan masih bisa ngandelin Piatek tadi kan, terus sama pemain lapis keduanya lah gitu sih. Nah kalau apa namanya dari sisi gelandang oke lah, tadi kan ada pemain dari Roma sama Inter gitu, terus dari backnya apalagi kiper juga, dan ya sedikit pesimis tapi mudah-mudahan bisa mengejutkan tim-tim lain gitu kan, tim kuda hitam ini gitu. Oke, semoga ada sejarah baru nih buat Polandia, soalnya dia belum sampai pernah juara nih, belum ya? Ya. Poland ya. Nah, apalagi ini kan Polandia ini kan belum pernah menang nih. 45 tahun lawan Belanda gitu kan. Terakhir tuh tahun 79, waktu itu Polandia menang 2-0 kan pas di kualifikasi Euro itu kan, tahun 80. Nah, itu 45 tahun ini semoga bisa terpatahkan lah ya kan. Apalagi ada kemiripan juga dengan Indonesia ini kan. Sama-sama ada di angka 45. Oh. Indonesia merdeka tahun 45 kan. Nah, mudah-mudahan Polandia bisa juga kan mematahkan itu kan. Selama 45 tahun nggak Tapi pernah sorry banget menang. Bang Rama, cocokologi lo kayak lebih buat Belanda deh Bang. Ada kemiripan, benderanya kan Oh, iya, kebalik iya, iya. merah Oh, putih. iya, iya, iya. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa. Oke, boleh gue Mematahkan itu terima lah, cocokologinya Bang. Iya. Ada nggak Bang cocokologinya Bang? Secara kita sama Belanda kayaknya bagian permain udah. Kalau seperti itu gimana Bang? Kalau cocokologi sih, masa ke Belanda naruh cocokologi gitu, kayak nggak masuk aja kan. Cocokologi itu kan dilakukan biasa kepada tim-tim yang agak mustahil untuk menang melawan tim-tim yang musuhnya gitu kan. Kalau Belanda cocokologi dengan Polandia, apa itu gitu kan, suka kayak nggak Nah, ini nggak ngeremehin. masuk gitu. Jadi lebih realistisnya langsung ke pertandingan aja gitu, meskipun di 11 kompetisi terakhir baru sekali dong menang juara Euro, udah jauh lagi tahun 88, tapi kan secara pemain yang terus ada stok-stoknya berkelanjutan dari pemain-pemain muda sekarang, ya pastinya realistis bisa mengatasi Polandia gitu. Dan saya selain ada Tijani Reinders, saya juga Bobby Brobbey, Brian Brobbey itu Kenapa dia, bermain Bang? di Menurut lo? pemain Ajax yang cukup bersinar gitu di usia masih 23 tahun. Dia udah bisa punya 18 gol dari 30 pertandingan terakhir, dan itu di lini depan. Memang secara nama masih kalah jauh dengan Memphis Depay. Tapi Memphis Depay sendiri untuk gol timnasnya cukup sedikit, tidak sampai 10 sepertinya. Dan ini bisa jadi hal yang berbahaya gitu untuk Polandia di lini pertahanannya. Apalagi kan dari pengalamannya bermain di Liga Champions sendiri, dia bermain mendampingi Ajax juga cukup baik, dan skuad pemain muda ini lebih berpengalaman dibanding pemain komposisi pemain dari Polandia ini sendiri gitu. Oke, gue lihat-lihat juga dari tadi kayak lo unggul banget nih sama pemain Unggul. muda Belanda ya Bang ya. Oke, emang kenapa pemain mudanya Polandia? Ya secara kelas kan kalau kita di pembahasan ada biasa grade A, grade B gitu ya. Atau kalau Belanda ya pemain-pemain masih tergolong di grade A kalau dari sisi Belanda, karena dia banyak dari Agak banyak munduran, keturunan takut Suriname mukul deh. Ini belum layang aja nih gelas kan, belum aja ya nih, depan mata soalnya gelas. Makin lama makin maju, duduknya agak mundur. Takut berantem di sini. Dan kalau Polandia masih mengandalkan sekelas Lewandowski kan, ya masih terlalu bergantung dengan satu dua pemain gitu. Sedangkan Lewandowski kita tahu tipikalnya ya nunggu bola di depan gitu. Dan tidak ada Lewandowski, apakah Polandia bisa cetak gol atau tidak gitu, atau justru harus bertahan terus. Karena kalau dari formasi dari Belanda sendiri yang secara komposisi pemain bisa 3-4-3, bisa juga 4-3-3. Ada pemain-pemain besar tadi yang bisa maju mundur untuk ngepres. Jadi mungkin nanti di lini bertahan Belanda udah kecapean kali ya, nggak ada yang diserang gitu. Makanya mungkin maju semua, nanti bisa menghidupkan permainan, bisa menarik secara tampilan gitu. Oke, siap. Kenapa ada yang mau dibantah, Bang? Ya kalau Polandia sih pede-pede aja ya. Apalagi kan dalam 5 pertandingan terakhir ini Polandia belum pernah
kalah. Kalah. Menang dulu kan, seri sekali gitu. Jadi 5 pertandingan terakhir versi Polandia, kalau melawan Belanda kan 5 pertandingan terakhir kalah ya, dulu, cuma kalah ya, seri sekali. 12 kali pertandingan memang Polandia belum pernah menang gitu lawan Belanda. Iya. Tapi ya kalau melihat lawan tim-tim lain gitu ya bisa lah gitu, pede gitu. Oke, mengangkat kalau gitu. tim lah. Closingan nih, skor berapa? Tahan ya. Sebutin 1, 2, 3, lo nyebutin satu-satu barengan ya. 1, 2, 3. 1-0. 1-0. Berapa? 1-0 untuk menang Polandia cukup 1-0. realistis gitu Ya, untuk untuk Polandia menang. 1-0. Iya, untuk Polandia. Mungkin gue bisa ngelewatin Pandai gitu, Iya, Like, bisa lah. Nathan Ake, oke. Kalau dari Belanda memang kan tidak, dari 5 pertandingan terakhir 4 menang sama Polandia. Kalau tadi kan Orang Polandia disuruh sebutin dia masih Iya, jelasin dulu makanya. ya. Sebutin Kalau dulu Polandia dong kan 5 skornya. pertandingan terakhir Nah. lawan musuh-musuhnya, kalau head to headnya masih unggul Belanda kan, meskipun tidak cukup banyak gol gitu, selisih 1 gol. Ya mungkin pertandingan ini dengan tumpulnya Lewandowski, tidak adanya Lewandowski, penyerangan dari Polandia pasti tumpul ya. Mungkin 2-0, 3-0 skor yang realistis buat Belanda. 3 ya maksnya ya. 3 gol untuk bersarang ke gawang Szczęsny, kiper Juventus. Nggak apa-apa, nggak salah. Nggak salah. Oke. Bola itu bundar kan, kita nggak tahu. Lo terima nggak kalau bisa sampai segitu, Bang? Ya, harusnya 2-0 aja sih. Oh, 2-0. Sampai 3 lah. Berarti lo 2-0 aja. Iya nih sampai 3 ya. 2-0 aja. Kok jadi kayak pede dia juga menang ya, Bang? Soalnya mungkin 2-0, 3-0, 2-0 aja. nggak usah 2-0 aja, sampai 3 oke, lah. oke. Yang terlalu Iya. tinggi lah ya, genap-genap Iyalah. aja lah ya. Soalnya 2024 juga ya, Bang, ya, genap-genap ya. Lo juga nggak akan memprediksi ada kemenangan di Tidak. Polandia ya? Pasti dibabat habis sama Belanda. Oke, kalau gitu. Kita sama-sama nunggu nanti malam pertandingannya dini hari. Oh enggak, oh ya nanti malam 19.30 waktu Indonesia Barat kita bakal nonton. Ini siapa yang bakal menang antara Belanda ataukah Polandia. Tadi Bang Rama prediksinya 1-0 untuk Polandia dan juga Bang Gilbert 3-0 maksimalnya. Tapi ditawar 2-0. Oke, gitu karena kan capek kayak kan baru main. Masa udah langsung 3 gitu kan ya. Sama-sama kita tunggu nanti misalnya Tribuners juga bisa loh misal prediksi skornya berapa, tulis aja di kolom komentarnya. Dan kalau misalnya mau tahu seluruh berita-berita tentang Euro 2024 langsung aja pantengin di YouTube dari Tribun News, Warta Kota dan semua channel-channel Tribun Network. Kalau gitu saya Fiat Yokoni Beli pamit. Terima kasih Bang Rama, Bang Terima Gilbert. kasih. Terima kasih, sehat-sehat. Salam olahraga. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.